mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abdillah Ibn Al-Khatib, betul itu nggih? Halaman 303. Telah menyelidiki berbagai pendapat manusia mengenai jiwa. Lalu dia berkata, apa yang disyaratkan setiap manusia dengan perkataannya? Kita boleh jadi merupakan fisik atau kefanaan yang berjalan di dalam fisik, atau bukan fisik dan kefanaan yang berjalan di dalamnya. Tentang hal ini dapat diuraikan bagian pertama, manusia sebagai fisik. Dan fisik ini boleh jadi bukan yang ada ini, dan boleh jadi berupa fisik yang bersekutu dengan badan ini atau berada di luar badan ini. Bagian kedua, jiwa manusia yang merupakan ungkapan tentang fisik yang berada di luar badan ini, tapi yang demikian ini tidak dinyatakan seorang pun. Ya, kalau bahasa sederhananya saya ingin bahas bagian yang pertama itu tentang kefanaan. Monggo. Kenapa sih kita ini kok dari kemarin itu dibilang kefanaan? Sebenarnya gini ya, kalau kita mau bicara hakikat ini, kita bicara hakikat. Yang sejatinya ada itu siapa sebenarnya? Yang sejatinya ada itu siapa sebenarnya? Yang sejatinya ada itu hanya Allah.
Iya. Nah, selain Allah itu aslinya tidak ada. Aslinya tidak ada. Kok ada? Karena diadakan. Makanya kan kaidahnya gini Bu, sependek yang saya pahami ya. Tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, kecuali pasti ada yang mengadakan. Gitu loh. Saya ulang Bu ya, tidak ada yang tadinya tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, kecuali pasti ada yang mengadakan. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang kemarau dengan sains mengatakan, ya alam ini ada dari ketiadaan. Itu mustahil. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada? Yang mungkin adalah sesuatu yang ada mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu yang mungkin. Jadi nggak mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada, itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah sesuatu yang ada mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu yang mungkin itu. Makanya tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, kecuali pasti ada yang mengadakan. Nah, alam semesta termasuk kita itu tadinya tidak ada, terus menjadi ada karena yang mengadakan. Berarti hakikatnya kita ini ada apa tidak ada hakikatnya? Tidak ada hasilnya. Jadi hakikatnya kita itu tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan, ini Al-Quran yang mengatakan di surah Ar-Rahman ayat 26 itu, kullu man 'alaiha fan. Pokoknya yang di atas bumi ini semuanya fan. Yang di dunia ini semuanya fan. Fan itu apa? Fana, habis, tidak ada. Nah, jadi kullu man 'alaiha fan. Ditambah ayat 27-nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disimpelkan, semua kita ini pada akhirnya akan habis memang. Baju yang kita pakai usang, makanan yang kita makan jadi kotoran. Bahkan badan kita pun juga nun sewu jadi tanah kembali. Makanya ada yang mengatakan tidak ada manusia yang tidak berguna, itu tidak ada. Minimal saat mati dia menjadi pupuk organik. Itu omongan ya, maksudnya semua kita ujungnya habis gitu, maksudnya itu. Ujungnya semua kita itu habis. Kalau pengen nggak habis nilainya, kalau fisik tetap habis, gunakan di jalan Allah. Maka baju yang kita pakai untuk ngaji ini, untuk nutup aurat, untuk sholat, walaupun fisiknya habis, tapi nilainya diabadikan oleh Allah, gitu loh. Fisik kita mungkin nanti juga akan habis, tapi karena kita pakai untuk taat kepada Allah, insya Allah nilainya itu diabadikan oleh Allah. Bisa dimengerti ya? Itu nilainya diabadikan oleh Allah itu. Bun. Terus kemudian tadi mana, Bu? Bagian pertama ya, yang bagian pertama tadi sudah kita baca ya. Nah, terus bagian pertama yang kita baca, belum yang bawahnya, yang di atasnya itu, yang bagian bawah, yang bagian itu masih memahami bahwa kita manusia sebagai fisik yang ada. Lebih tepatnya bukan ada, tapi diadakan. Itu yang lebih tepatnya itu. Nah, bagian pertama bahwa manusia merupakan ungkapan tentang badan dan bangunan yang khusus ini merupakan pendapat manusia secara umum, dan inilah pilihan pendapat pendapat para pemimpin teolog. Ya, kalau secara kasat mata kita memang bangunan fisik kan. Ada ya, tubuh kita dengan anatominya ini. Nah, termasuk nanti unsur psikisnya dengan anatomi psikisnya manusia itu, kejiwaannya itu. Nah, terus kemudian kami katakan, kata Ibnu Qayyim, ini merupakan pendapat manusia secara umum yang diketahui Ar-Razi, yang dikenal Ar-Razi sebagai orang-orang ahli bid'ah dan sesat, kata beliau begitu. Sedangkan pendapat para sahabat dan tabi'in serta ahli hadis tidak seperti itu. Kami tidak yakin mereka mempunyai pendapat seperti apa yang disampaikan golongan yang batil itu dalam masalah ini. Apakah pendapat yang benar seperti yang ditunjukkan Al-Quran, As-Sunnah dan perkataan para sahabat tidak diketahui Ar-Razi dan tidak disinggungnya? Apa yang dia katakan sebagai pendapat mayoritas manusia
bahwa manusia adalah badan yang ada ini semata, yang di belakangnya tidak ada sesuatu pun, merupakan pendapat yang paling batil dalam masalah ini, kata Ibnu Qayyim. Bahkan itu lebih batil daripada pendapat Ibnu Sina dan para pengikutnya, yang dinyatakan orang-orang yang berakal ialah bahwa manusia terdiri dari badan dan roh secara bersamaan, atau entah mana yang disebutkan lebih dahulu. Ar-Razi ini mufassir ya, rahimahullah, Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Beliau model tafsirnya pakai pendekatan bahasa. Kan mufassir itu secara umum dibagi dua, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil asar gitu ya. Ini tipe yang bil ra'yi, tapi bukan ra'yi sembarangan, ra'yi mufassir yang memang ahli tafsir. Beliau menggunakan pendekatan bahasa. Nah, kalau Ibnu Qayyim ini kecenderungannya kayak Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tafsirnya bil maksur. Bil maksur. Jadi tafsir bil maksur. Stylenya itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan sahabat. Memang akan ada corak yang agak berbeda dalam hal ini. Namun Imam Fakhruddin Ar-Razi ini juga enggak sembarangan beliau ini. Sependek yang saya pahami ya, beliau bukan orang sembarangan. Beliau ini ulama ahli tafsir, cuman metode penafsirannya pakai pendekatan bahasa. Jadi karena di dalam bahasa Arab itu ada banyak rahasia-rahasia di pada pilihan kata yang Allah pilih. Jadi pilihan kata yang Allah pilih itu di baliknya itu memang ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Di situ Imam Fakhruddin Ar-Razi membahasnya. Termasuk istilah ruh, istilah nafas, itu pakai pendekatan bahasa beliau itu. Pakai kekuatan pendekatan bahasa, dan beliau memang ahlinya. Bahwa beda pandangan dengan Imam Ibnu Qayyim itu biasa itu. Maka dalam hal ini kalau saya ya sah-sah saja menurut saya pendapat Fakhruddin Ar-Razi dalam hal ini. Walaupun Ibnu Qayyim tidak menyetujuinya dalam hal ini. Ya ini beda pendapat biasalah. Beda pendapatan juga biasa kok. Ada 4 pendapat sehubungan dengan sebutan manusia, apakah ia roh semata atau badan semata, atau himpunan keduanya, atau masing-masing di antara keduanya. 4 pendapat ini perlu uraian lagi, apakah ia lafaz semata, makna semata, atau kehimpunan di antara keduanya, ataukah masing-masing di antara keduanya. Perbedaan pendapat di antara mereka terletak pada siapa yang mengucapkan dan pengucapannya. Baik, saya mau terangkan sedikit ini. Saya mau tanya tentang jenengan. Dalam Islam itu yang diatur zahir saja apa juga batin? Zahir dan batin dua-duanya. Ketika orang sibuk dengan aturan zahir, jadinya khawarij nanti. Khawarij itu sibuk ngatur zahir. Kalau bahasanya Nabi kepada para sahabat, hadisnya Sahih Muslim atau kamakal di antaranya, nanti kalau kalian diberi panjang umur, kalian akan lihat orang model kayak itu, Dzul Khuwaisir, itu embrionya khawarij. Yang mana kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Itu Nabi bicara ke sahabat loh ya, monggo. Bukan ngomong ke orang Kemang Pratama, bukan. Nabi ngomong ke para sahabat yang sholatnya itu luar biasa. Kata Nabi, kalau kamu lihat sholat dia, sholat kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Kalau kamu lihat bacaan Al-Quran dia, Al-Quran kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Bacaan Quran kamu rasanya nggak apa-apanya. Jadi orang Khawarij ini sholatnya itu top secara zahir. Bacaan Al-Quran mereka top secara zahir. Itu orang Khawarij. Tapi apa kata Nabi? Semua itu tidak pernah melalui kerongkongannya. Artinya tidak mengolah hati. Dia sibuk dengan zahir tapi melupakan unsur batin. UDP, unggul dalam penampilan. Ya, itu nama UDP, unggul dalam penampilan. Itu orang Khawarij. Maka kalau kita belajar agama hanya sibuk menata zahir melupakan batin, di situ kita bisa terjebak kepada paham Khawarij. Khawarij itu diantar cirinya apa? Gampang mengkafirkan pelaku dosa besar menurut dia. Sehingga setiap orang yang berbeda dengan dia kadang mudah dikafirkan, kadang. Maka kelompok ini namanya kelompok takfiri, gampang mengkafirkan kelompok lain di luar kelompoknya. Kalau menurut dia pelaku dosa besar, hanya gara-gara beda pendapat dengan dia. Itu kelompok takfir. Nah, kita jangan seperti itu. Tapi kalau kita sibuk dengan batin melupakan zahir,
nanti jadi paham yang penting iling. Nah itu nanti. Jadi itu nanti. Kalau nggak sholat ya, aku sudah sholat pakai batinku tadi. Yang sholat roh saya, ngono, maling ngono. Sibuk ngolah batin, lupa mengatur zahir dengan syariat. Jadi ada orang itu nggak sholat itu alasannya karena ruhnya sudah sholat katanya. Kalau kita pakai sedikit nalar kita, kalau ruhnya sholat, mestinya jasadnya ya ikut sholat. Karena umumnya jasad itu ngikut ruh. Loh ini kok ruh dan jasad dibuat rivalitas itu loh. Jenengan karep dahar, maaf dahar bahasa Jawa yang halus ya, kalau bahasa Sunda kan kasar dahar. Jenengan karep makan, mau makan. Kira-kira makan apa enggak kira-kira? Jadi artinya gerak, tentu kalau ada yang makan betulnya ya. Artinya gerak dohir itu kan adanya gerak batin, betul ya. Kalau dia ngomong yang sholat, ruh saya, yang penting kan saja iling gitu. Paham? Kok dohirnya nggak sholat? Itu pasti nggak sholat. Kenapa? Mana mungkin ruhnya sholat, jasadnya nggak sholat. Dan tidak mungkin ruh dan jasad itu rivalitas. Yang ada adalah ruh itu menggerakkan badan. Bisa paham nomor itu. Nah, makanya harus dua-duanya. Kita ya belajar fikih, kita ya belajar tazkiyatun nafas, kita belajar syarat dan rukun serta pembatal sholat. Kita juga batal tentang ikhlas dalam sholat. Kita juga bicara tentang syarat rukunnya puasa dan pembatalnya puasa. Kita juga bicara tentang hal-hal dapat merusak pahala puasa. Itu semua diatur dalam Islam. Karena manusia itu terdiri dari unsur zahir dan terdiri dari unsur apa? Batin. Maka ada kewajiban istinja, cebok gitu. Itu kelihatannya kayak sepele, tapi itu diatur dalam syariat dan ternyata itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana orang yang nggak pernah cebok misalnya, naudzubillah misalnya tadi. Saya pas ke Cina itu, kan WC-nya itu rata-rata nggak ada airnya, nggih. Saya kalau jalan di Cina itu lihat perempuan cantik-cantik itu dalam hati saya, alah paling gak cewek, paling gak cewek. Alhamdulillah jadi gak tertarik. Itu pikiran nakal saya. Lah Ustadz, ya Ustadz juga manusia. Tapi saya jadi mikir gitu ya, Pak Ayu ini paling ya gak cewek paling. Nun saya guyon, tapi saya serius ini maksud saya. Islam mengatur sampai segitu-gitunya. Jadi Islam mengatur sampai nopo segitu-gitunya. Makanya kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ditanya oleh Raja Habasyah, Raja Romawi. Itu ya Nabi kami ngajari kami sampai masuk WC, itu perihal masuk WC pun diajarkan. Maka itu seperti itu. Pun lanjut. Jadi zahir dan batin diatur dalam Islam. Supaya apa? Supaya tertata semuanya lahir batin. Makanya seorang muslim itu kalau baiknya itu tulus, lahir batin. Kalau nggak tulus namanya munafik berarti kan? Itu aja. Masa orang muslim itu ketika dia baik, harusnya baik lahir batin. Dan titik tekannya pada penilaian Allah, bukan pada penilaian makhluk. Itu seorang muslim yang tertata lahir batinnya. Ya, jadi seorang muslim itu baiknya tulus gitu. Maka di Al-Quran kan disindir tentang pernyataan bahwa kalian muslimin terhadap orang ahlul kitab itu ketika baik memang sepenuh hati kalian baiknya, sementara mereka tidak. Walaupun ini nggak bisa kita pukul rata, tapi informasi ayatnya begitu, berarti ini antisipasinya harus ada kita. Jadi menyisakan ruang untuk waspada itu tetap harus ada. Bukan suudzon tapi waspada, harus itu. Nah, tapi saya ulang sekali lagi, harusnya memang seorang muslim itu lahir batin baik gitu loh. Lahir batin tulus itu harusnya itu seorang muslim itu. Dan titik tekan penilaian kita itu pada penilaian Allah, bukan pada penilaian makhluk.
Orang mau berterima kasih, nggak berterima kasih, orang mau ngomong, mau nggak ngomong, sak karepmu wis. Yang penting Allah itu penilaian kita. Karena kalau kita sibuk dengan penilaian makhluk, itu akan merusak hubungan kita dengan Al-Khaliq. Jadi sibuk dengan penilaian makhluk akan memperburuk hubungan kita dengan Al-Khaliq. Pernah ada jamaah, suatu saat beliau ini bingung. Saya ini pengen pakai cadar Ustaz. Tapi teman-teman saya pada komentar ini itu, ada yang pro, ada yang kontra. Katanya tadinya beliau ini orang kiri tadinya. Orang kiri, tiba-tiba aktivis kiri gitu. Tiba-tiba beliau pengen, setelah proses tobatnya yang cukup panjang, beliau tiba-tiba pengen pakai cadar. Wah, temannya di grup kuliah itu kayak pro kontra, semacam-macam. Terus ngomong saya bingung Ustaz, bagaimana ini? Saya bilang, kalau ibu sibuk dengan penilaian makhluk, itu akan memperburuk hubungan ibu dengan Al-Khaliq. Tak, kata beliau. Oh iya ya, berarti saya tidak usah fokus pada penilaian makhluk. Yes, pada penilaian Allah aja. Walaupun ujungnya nggak bercadar juga, ya sudah nggak apa-apa. Monggo silahkan. Yang penting nggak usah fokus sama penilaian makhluk. Mau kita itu kalau sibuk dengan penilaian makhluk itu udah bener wong. Nggak ada benernya orang itu. Ono sing salahne ono. Belum lagi kalau diuji oleh Allah punya saudara atau teman yang selalu menilai buruk diri kita itu. Nuruti omongnya wong gak dadi wong ya. Allah Akbar. Ada 4 pendapat sehubungan dengan sebutan manusia, apakah ia ruh semata atau badan semata atau himpunan keduanya atau masing-masing di antara keduanya. 4 pendapat perlu uraian lagi, apakah itu lafaz semata, makna semata, ataukah himpunan di antara keduanya, apakah masing-masing di antara keduanya. Perbedaan pendapat di antara mereka terletak pada siapa yang mengucap dan pengucapannya. Ar-Razi berkata tentang bagian kedua bahwa manusia merupakan ungkapan tentang fisik yang dikhususkan dan ada di dalam badan ini, maka orang-orang yang mengatakan hal ini saling berbeda pendapat dalam penetapan spesifik fisik ini. Di antaranya satu ungkapan tentang 4 macam komponen atau campuran yang kemudian mewujudkan badan ini. Yang kedua maksudnya adalah darah. Yang ketiga roh yang lembut dan muncul di sisi kiri dan hati, di sisi kiri dari hati dan mengakses sel-sel ke seluruh anggota badan. Yang keempat roh yang naik di dalam hati ke otak yang kemudian membentuk proses yang selaras untuk menerima kekuatan menghafal, berpikir dan mengingat. Yang kelima merupakan bagian yang tak bisa dipisah-pisahkan di dalam hati. Yang keenam fisik yang berbeda dalam hakikatnya dengan badan yang dapat diraba ini, yang merupakan fisik bersifat cahaya, tinggi, ringan, hidup, bergerak, menyebar di setiap sel anggota badan, berjalan di dalamnya seperti aliran air dalam saluran dan seperti aliran minyak dalam zaitun dan api dalam bara. Selagi anggota badan ini masih bisa menerima pengaruh yang muncul dari fisik yang lembut itu, maka fisik itu tetap ada pada anggota-anggota badan ini, sehingga ia merasakan pengaruhnya yang berupa rasa gerak dan kehendak. Jika anggota ini rusak karena didominasi komponen yang menekannya dan tidak dapat menerima pengaruh itu, maka roh berpisah dengan badan dan beralih ke alam ruh. Jadi pendapat inilah yang benar dalam masalah ini, dan yang lainnya tidak benar dan batil, kata Ibnu Qayyim, yang juga ditunjukkan Alkitab, As-Sunnah dan ijma' sahabat serta bukti-bukti akal dan fitrah. Kami akan menyampaikan beberapa dalil dalam satu urutan. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Jadi 6 poin tadi itu menunjukkan adanya kehidupan. Mulai dari adanya aliran darah, bergeraknya informasi dari hati ke sel-sel, pergerakan informasi menuju ke otak, dan model macam-macam, termasuk tadi adanya unsur ruhani yang terus berpengaruh terhadap fisik dan begitu seterusnya. Ketika semua pengaruh itu sudah tidak ada, otomatis orang biasanya disebut apa tadi? Mati atau lanjut ke alam berikutnya. Itulah kehidupan manusia. Tapi ada satu hal yang perlu kita catat dengan baik, Bu, ya. Bahwa hidup dan matinya seseorang itu sejatinya adalah karena Allah masih berkehendak roh itu ada di dalam diri orang itu. Saya tidak tahu nih, pernah nggak Ibu tahu ada orang secara zahir harusnya tidak mati dia, karena sangat sehat badannya itu.
Tapi kalau berkehendak mati mau apa coba? Saya pernah cerita dokter yang paling sehat se-Indonesia yang dikasih hadiah oleh Pak Harto di Ngawi itu. Hari ini dia dapat hadiah, besoknya meninggal dunia setelah dinobatkan sebagai dokter paling sehat di seluruh Indonesia. Ya, artinya ada banyak orang yang tampaknya dohir itu harusnya nggak mati gitu loh Bu, tapi mati juga. Tapi ada orang yang dohirnya harusnya mati dia, tapi tidak mati-mati. Bahkan yang nunggu itu sampai mati berkali-kali itu. Iya, data pernah apa nggak tahu orang kayak gitu nggih. Nggih sing nunggu ini mau mati bolak-balik, sing ditunggu nggak mati-mati gitu. Nah, jadi memang itulah keunikan roh memang itu. Dan pastinya kalau kita bicara secara etikot itu perihal ajal sebenarnya. Ibu kalau pernah nonton berita apa itu di acara Kick Andy, saya nggak tahu masih ada apa nggak di YouTube-nya itu, tentang orang-orang yang bunuh diri dengan cara yang sangat ekstrim. Kalau menurut teori mati itu, kalau menurut teori tapi qadarullah sampai dengan diwawancara itu tidak mati. Padahal kalau menurut teori harusnya mati, harusnya. Dan memang itulah kenapa dalam Islam mati itu tidak usah ditakuti, tapi juga jangan dicari gitu. Tapi dipersiapkan. Takut mati itu percuma, karena kalau udah waktunya mati ya mati gitu. Saya masih ingat itu. Sebelum Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu ini kisah nyata, menurut yang cerita ke saya itu kisah nyata. Ada seorang Chinese dari Malang itu. Dia nggak pengen bapaknya mati. Dia bilang sama bapaknya, Pak, ini kejadian tahun 2000-an awal, 90-an akhir ya, kejadian ini. Saya dapat cerita ini pas saya masih di Surabaya. Pak, Papa general check up dong di Malang, di kota Malangnya itu, supaya sehat. Dibawa ke rumah sakit di Malang itu, dinyatakan sehat oleh dokter di Malang. Anaknya itu nggak puas, Papa ke Surabaya, ke Karangmenjangan itu. Saya nggak tahu RSAL apa Karangmenjangan, saya nggak tahu, dibawa ke Surabaya lah. Karena kalau untuk RSAL itu ada cerita sedikit, Pak. Ini orang yang cerita orang Madura tapi. Jadi tapi nggak usah dibenarkan, ini cerita saja ini. Nggak tahu fiktif apa tidak, tapi cerita ini asli orang Madura yang cerita ke saya. Jadi anaknya itu kan sakit. Dulu zaman SD, zaman itu masih di kampung itu kan, itu kalau pamit itu langsung ke sekolahan ibunya itu. Bu guru, anak saya sakit Bu guru. Anak saya sing nomor loro, wetenge loro gitu. Jadi anak saya yang nomor 2 sakit tapi dibalik-balik. Anakku sing nomor loro wetenge loro gitu. Harusnya kan anakku sing nomor loro wetenge loro. Apa Bu? Kenapa Bu? Itu makan radiator katanya. Makannya radiator maksudnya gitu. Makan radiator itu. Tapi ini saya dapat cerita asli dari orang Madura ini. Yang cerita Pak Dejawawi Imron itu. Yang pakar puisi dari Madura itu. Makannya radiator katanya. Maksudnya radiator. Aki bisa. Aki itu akeh. Makan aki juga. Terus sekarang dibawa kemana anaknya Bu? Itu dibawa ke Israel katanya. Loh, kok Israel itu loh di Benul Merisi itu, ORSAL. Nah balik itu cerita aja itu. Cerita ini saya dapat dari orang Madura, saya ceritakan aja ya. Sampai mana tadi Bu? Sampai orang sakit ini. Ini kalau ini asli ini. Dibawalah ke Surabaya, saya nggak tahu apakah RSAL atau ke Karangmenjangan, saya nggak tahu. Oleh dokter Surabaya dinyatakan sehat. Si anak ini nggak puas, ke Jakarta Pak. Dibawa ke Jakarta. Di Jakarta dinyatakan sehat, tidak ada penyakit. Pokoknya selang berapa waktu anaknya tidak puas, ke Singapura. Terakhir tuh ke Amerika. Persis sebelum itu Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu. Kata si Cina ini cerita, itu jam 2 muncul fax. Itu masih zamannya fax. Masih nututi ngertas fax ya.
Ya, faxmil itu keluar fax dari Amerika bahwa hasil labnya bapaknya itu dinyatakan sehat. Itu. 1 jam atau 2 jam kemudian dapat berita bapak-bapaknya meninggal dunia. Dokter dari Malang sampai Amerika menyatakan sehat. Sekian jam kemudian datang informasi bahwa bapaknya meninggal dunia. Ya itu kalau Allah berkehendak begitu. Sebetapapun orang takut mati, kalau sudah waktunya mati tetap mati. Nah demikian juga sebetapapun orang berusaha mati, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Sebetapapun berusaha mati itu. Saya kalau nggak salah itu di majalah apa itu, saya lupa itu. Ada orang, pokoknya dia pusing gitu mau bunuh diri itu. Dia coba minum obat serangga itu, obat serangga itu. Begitu dia minum rupanya salah, dia keselak, masuk di hidung keselak. Jadi keburu ketahuan nggak jadi mati. Terus serang berapa waktu stres lagi, dia coba iris tangannya pakai pisau itu kebalik pisaunya, jadi yang tumpul di sini, ketahuan lagi, nggak jadi mati lagi. Terus dia coba selang berapa waktu itu dia pusing lagi, stres lagi mau bunuh diri, dia lompat dari ketinggian sumur itu. Di kampung itu sumur masih sumur kerean itu loh, niku. Lompat dia. Rupanya lagi musim kering, jadi sumurnya rupanya dangkal, nggak mati lagi itu. Terus suatu saat lagi pas dia stres, dia naik ke jembatan penyeberangan orang itu. Dia lihat ada mobil truk sampah lewat, dia siap-siap mau lompat. Begitu lompat ternyata jatuhnya ke bak sampahnya. Terakhir itu dia ke belakang rumahnya, ada rel kereta api, dilihat sekian ratus meter kereta mau lewat, dia tidur di rel itu. Dan keretanya betul-betul lewat. Tapi dia nggak mati. Rupanya keretanya lewat rel sebelahnya itu. Sampai 5 kali itu. Nggak tahu akhirnya mati apa nggak setelah itu. Yang saya dapat cerita itu sampai 5 kali itu. Coba bunuh diri. Orang yang sama itu sampai 5 kali. Nggak mati itu. Allah, itu di sebuah majalah apa udah lama itu. Saya masih di Surabaya saat itu. Itu nggak tahu betul apa enggak kisah itu, tapi ada di majalah. Allah, macam-macam. Jadi makanya nggak usah takut mati, tapi dipersiapkan saja untuk mati. Yang pertama ini urutan-urutannya. Firman Allah Ta'ala di surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Az-Zumar ayat 42. Di dalam ayat ini terkandung 3 dalil. Yang pertama, pengabaran tentang dipegangnya jiwa. Yang kedua, pengabaran tentang ditahannya jiwa. Yang ketiga, pengabaran tentang dilepaskannya jiwa. Allah menggunakan kata nafas, tidak menggunakan kata ruh dalam konteks ayat ini. Tapi ini juga sekaligus dalil bahwa ruh bertemu dengan ruh itu mungkin. Jadi ruhnya orang yang sudah meninggal dengan ruhnya orang yang masih hidup mungkin bertemu, mungkin. Kalau kita sesama hidup mungkin ketemu, mungkin juga. Ruh ketemu ruh, mungkin juga. Itu seperti itu. Jadi ruh bertemu dengan ruh. Cirinya kalau itu mimpi yang benar, dari mana kita tahunya? Begitu bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik isi mimpi itu. Itu baru namanya mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-shadiqah. Dan ada yang ditahan dan dilepas, ada yang ditahan dan tidak dilepas. Yang nggak dilepas ditahan di mana? Di alam barzakh. Makanya kalau kita tidur, usahakan sudah selesai kewajiban-kewajiban kita, terutama sholat kalau bisa. Kalau bisa usahakan selesai semua kewajiban. Kalau ini nun sewu namanya orang kadang ngantuk nggak tahan luar biasa. Misalnya ini namanya manusia ini. Sementara belum mengerjakan sholat, pasang niat yang kuat, pasang alarm yang sungguh-sungguh akan bangun untuk sholat. Itu nun sewu andaikan mati, kok belum sholat terlaksana, insya Allah nggak punya hutang sholat, karena dia sudah punya pasang niat untuk sholat dengan sungguh. Ini misalnya loh, misalnya kan keadaan orang kan
macam-macam. Kalau idealnya jangan tidur sebelum yang wajib ditunaikan, yaitu sholat terutama sholat itu terutama. Kalau habis berantem dengan suami, usahakan ya sudah saling memaafkan sebelum tidur. Yes, cekel tangannya Mas Edi saya misalnya. Kemarin Pak Edi nyapa saya habis keluar subuh. Pak Subhan, wah nggih Pak. Siapa lah ya Pak Edi yang aku. Ngoten nggih, masyaallah. Lanjut. Jadi itu intinya. Harapan kita semoga sih kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya sangkut paut hutang ya. Baik kepada Allah maupun pada sesama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 93 sampai 94 itu. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kalian. Di hari kalian dibalas dengan siksaan sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, dan sesungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Al-An'am ayat 93 sampai dengan 94 itu. Dalam ayat ini ada 4 dalil. Yang pertama, para malaikat membentangkan tangan untuk mengambil jiwa. Yang kedua, jiwa itu diberi sifat keluar dan masuk. Yang ketiga, pengabaran tentang siksaan yang dijatuhkan kepada jiwa pada hari itu. Yang keempat, pengabaran tentang kedatangan jiwa itu ke hadapan rohnya. Kalau ini sebenarnya kalau di At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ini kan dipakai dalil untuk orang yang pertama perang Badar, di pas perang Badar. Di pas perang Badar itu mereka ini dipaksa untuk keluar dari jasadnya karena saat itu muslimin dibantu oleh para malaikat sehingga mereka dipukul ruhnya untuk keluar dari badannya. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, wa ma ramaita id ramaita walakinallah rama, saat kamu memanah bukan kamu yang memanah tapi Allah yang memanah. Sehingga banyak sahabat itu pas perang Badar itu orang mau dipenggal kepalanya musuhnya itu tahu-tahu udah patah dulu kepalanya. Mau dipanah belum melesat anak panahnya sudah kena panah duluan. Ya karena malaikat ikut andil dalam perang Badar itu. Itu dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Tapi ada juga yang memahami ayat ini secara umum, di mana ketika ruh sampai di sini, dia ngelihat neraka dia nggak mau keluar. Terjadi negosiasi soal munafikun ayat 10 itu. Nah, ditolak negosiasinya di ayat 11, sementara ruh harus tepat waktu keluar dari badan. Karena nggak mau keluar maka dia dipukul. Nah, ini ayatnya nih, Al-An'am ayat 93 ini, Al-An'am. Dipukul ruhnya itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, secara prinsip ruh ini berarti kayak fisik aja, bisa keluar masuk, bisa dicabut, bisa dipukul juga bahkan. Bisa dipukul. Itu seperti itu. Tapi ya fisik ruhani tentunya, bukan fisik jasmani. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Makanya ruh itu kalau saling kenal, walaupun fisik sudah berubah, tapi nggak tahu gimana ceritanya, ya kita ngerasa ada yang nyambung aja gitu. Kenapa? Karena memang yang saling bertaut itu roh gitu. Nah, itulah mungkin saya pernah cerita di sini, ada orang yang mungkin tidak lama kenalnya, tapi rasanya kok ya sudah cocok aja gitu. Tapi ada juga sebenarnya orang itu udah berpuluh-puluh tahun, tapi kayak air dan daun talas, jadi tidak pernah menyatu. Bahkan suami istri, apa? Kayak minyak, air dan minyak gitu. Daun talas. Iya. Nah, sementara
suami istri sekalipun bisa terjadi seperti Fir'aun dan Asia, seperti Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Lut dan istrinya, Nabi Nuh dan Kan'an putranya. Itu walaupun anak dan bapak, orang tua dan anak maksudnya nggak nyatu itu. Nabi Ismail dan istrinya yang pertama itu nggak nyatu, karena ada ketidakcocokan ruhani di situ. Walaupun tiap hari kumpul, tiap hari ketemu itu. Tapi jangan gini juga ya, nanti jangan pulang ke rumah, aku kok gak cocok nih bojoku yo. Jangan aku jangan, itu bisa jadi godaan setan juga itu. Tuh, jadi itu ya ajar roh itu seperti halnya raga ini ya, bisa ditarik, bisa ditahan, bisa dikeluarkan, bisa dicabut, bisa dipukul dan begitu seterusnya. Yang ketiga firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu, kalau nggak ada saya teruskan. Monggo. Monggo, Bu. Iya. Kalau di dalam Islam ruh itu ya cuma satu. Jadi tidak ada, maaf, ini terlepas dari ajaran agama sebelah ya, itu lakum dinukum waliyatin lah ya. Kan kalau di agama sebelah itu mungkin ada istilah reinkarnasi itu kan. Ya sudah, saya nggak mau bahas itu karena itu wilayah agama sebelah ya, itu lakum dinukum waliyatin. Saya bicara dalam Islam ya. Saya ulang, saya nggak ngomong agama sebelah, itu terserah lah. Saya ulang, itu lakum dinukum waliyatin. Kalau dalam Islam, reinkarnasi itu tidak dikenal, reinkarnasi itu. Yang ada adalah setiap kita itu punya satu roh. Di mana ketika kita mati, roh itu lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzah. Dan dia tidak pernah kembali untuk menjadi binatang atau manusia lain, tidak. Kita tetap ya kita ini aja gitu. Itu dalam keyakinan kita. Nah, sebenarnya kalau soal orang tadi seperti mengenal kita katanya sebagai saudara, ada yang lebih parah lagi. Kamu istriku loh di dimensi roh. Ada yang begitu, jangan salah.
Ibu masih mending dibilang saudara. Kita kenal. Orang yang ngomong begitu ada ya, rata-rata sih sampai memang paham-paham sesat. Yang mengatakan, ibu istri saya loh di alam, di dimensi roh gitu. Itu ibu itu, macam ada yang begitu itu. Ya ujung-ujungnya emang nggak bener sih itu. Nah, saran saya begini Bu, kalau udah mulai ngomong yang aneh-aneh itu acuan kita agama gitu aja. Kalau udah mulai ngomong yang aneh-aneh itu acuan kita apa? Agama. Ya dia ngomong gitu itu urusan dia terserah. Yang penting urusan kita adalah dalam ajaran agama saya nggak dikenal begini-begini ini. Ya bahwa dia merasa kenal itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah agama saya tidak mengajarkan ini. Itu bahwa dia merasa begitu itu terserah dia lah. Bisa dimengerti nggih? Nah, makanya ibu tidak usah bingung. Ibu langsung mengacu acuannya agama saya ngaturnya bagaimana, ada gitu aja. Agama saya ngaturnya itu bagaimana, ada gitu aja. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih Bu nggih, enggak usah bingung ngoten niku. Dia ngomong gitu terserah mau. Tapi sebenarnya mau saya teruskan, ada satu lagi sebenarnya Bu. Beberapa orang yang bersekutu dengan ilmu-ilmu tertentu gitu ya. Saya nggak enak mau ngomong apa, tapi ilmu-ilmu tertentu itu kadang dari sekutu-sekutunya itu dia memang dapat informasi. Kayak contoh gini deh, ibu tahu nggak ilmu gendam itu misalnya? Ilmu apa? Apa gendam itu lupa saya. Hipnotis, tapi yang pakai jin ya, bukan yang hipnotis yang hipnoterapi itu. Itu kan mereka mangsanya itu kan berdasarkan informasi dari jinnya. Ini bisa, ini nggak bisa. Makanya, kenapa misalnya, alhamdulillah, masya Allah kita kok nggak diincar oleh mereka? Karena dari dimensi jinnya ngasih informasi ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oh ini bisa. Kalau yang bisa nggak tahu gimana, diincar aja, dicari, kejar terus. Nah barangkali pada saat itu ibu termasuk yang menurut informasi jinnya, iki katanya kena, iki katanya gitu, kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah ibu ngaji gitu aja. Sehingga kalau ibu ngaji kan alhamdulillah ibu punya filter lah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ada makhluk-makhluk, ada manusia-manusia tertentu itu yang disenangi oleh dimensi-dimensi itu. Ya mungkin dia ada asas di dimensi itu. Atau jangan-jangan itu memang bukan manusia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya bisa saja bukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya dia bukan sedang menyapa ibu, tapi dia sedang menyapa yang ada di balik ibu siapa gitu. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita agak ngomong yang aneh-aneh, tapi nggak usah yang aneh-aneh lah. Pokoknya dia begitu, wis sakarepmu itu urusanmu. Yang penting aku acuanku agama gitu aja. Dalam agama ini nggak bener, ya aku gak ngeyakini gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih. Ada lagi yang lain silakan mungkin. Pokoknya apa aja itu kalau bingung pakai aturan agama gitu aja. Kalau dulu kiai saya itu pernah dawuh gini. Santri kalau dibuat bingung oleh keadaan, kembalikan kepada pelajaran agama waktu di MI dulu gitu, di bahasa beliau gitu. Kembalikan pada ajaran agama yang paling dasar. Sudah ngacu ke situ aja sudah, enggak usah bingung-bingung. Karena kadang itu tuh, wah ini berkata ini macam-macam. Kembalikan ke pelajaran agama yang paling dasar aja. Kira-kira ini timbangan menurut agama ini bagaimana? Udah pakai yang itu aja sudah. Biar enggak usah bingung kita. Apalagi di zaman sekarang ya, yang kadang susah bedakan mana AI, mana asli itu. Mau sekelas menteri aja omongannya bisa dibuat AI-nya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Bu. Baik. Kalau sependek yang pernah saya baca, mati suri itu istilah kedokterannya mati klinis. Yang pernah saya baca ya, saya nggak tahu dokter apa mengatakan apa, yang saya pernah baca itu istilah mati klinis. Karena secara klinis tidak terdeteksi kehidupan. Nah, dalam i'tiqad kita meyakini orang yang mati suri itu sejatinya dia belum mati memang. Dan kalaupun misalnya mati dan hidup lagi, maka di Al-Quran itu banyak cerita orang yang mati hidup lagi. Jadi sesuatu yang nggak aneh juga sih sebenarnya. Contoh di antara mukjizat Nabi Musa itu kan menghidupkan kembali orang yang sudah mati, anak muda yang dibunuh itu. Di antara mukjizat Nabi Isa menghidupkan yang sudah mati misalnya. Itu ada yang mengatakan Nabi Syais, Nabi Uzair itu. Nabi Uzair terutama itu kan dihidupkan kembali setelah 100 tahun meninggal dunia. Terus putra-putrinya Nabi Ayub begitu beliau sembuh kan dihidupkan kembali yang tadinya mati itu. Itu sudah biasa itu. Jadi kalau istilah orang mati hidup lagi itu biasa.
Cuman kadang orang itu begitu bangun lagi yang katanya mati suri itu kadang membawa cerita gitu. Nah ini kadang ceritanya ini yang kita mesti hati-hati, karena itu bukan dalil itu. Bahwa itu pengalaman ruhaninya dia iya, tapi pengalaman ruhani itu belum tentu benar juga. Karena bisa jadi yang membawa setan kan bisa juga. Makanya tetap harus informasi dari orang yang mati suri itu tetap harus timbang pakai syariat. Timbangan kita itu syariat itu. Biar kita nggak gampang terprovokasi dengan cerita-cerita orang-orang yang mati suri. Karena ada orang itu yang mati suri, setelah mati suri jadi baik itu ada. Tapi yang jadi murtad juga ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu. Yang masuk Islam kemudian juga ada. Tapi yang menjadi kafir kemudian juga ada. Nah, tapi secara prinsip itu memang bukan ajalnya gitu aja sih. Secara prinsip belum ajalnya. Tapi kalau istilah orang mati hidup lagi itu di Al-Qur'an banyak ceritanya itu. Dan itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi dalam keyakinan kita memang belum ajalnya itu. Memang belum ajalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang lain? Nggih, selesai tutup. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jelas semua, no? Nggih. Bagus. Yeah. Saya jawab bisa, tapi selain Nabi dan Rasul tidak bisa. Jadi yang bisa hanya Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu jiwanya disucikan oleh Allah. Ya, kalau selain Nabi dan Rasul tidak bisa, tapi tetap bisa mencapai derajat mukmin sejati bisa. Mukmin sejati itu Bu Murni bukan yang tidak pernah berbuat salah. Sebagaimana muttaqin dalam pandangan Al-Qur'an itu bukan yang tidak pernah bisa berbuat salah. Mereka manusia seperti biasa, manusia biasa seperti kita, yang kesempurnaannya justru di kekurangannya itu. Nah, makanya kalau secara prinsip untuk kita ya, jalan kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada adalah jalan kebaikan, dan itu jumlahnya banyak. Nah, sempurnanya kita sebagai manusia itu justru dengan kekurangan kita. Kalau manusia tidak punya kekurangan, bukan manusia namanya. Para nabi dan rasul pun juga punya kekurangan, cuma mereka disempurnakan oleh Allah. Sempurnanya para nabi dan rasul itu karena disempurnakan oleh Allah. Makanya kalau nun sewu nggih, kita berharap menjadi orang yang tidak pernah salah, itu harapan yang sia-sia. Yang betul adalah bagaimana kita ini segera menyadari kesalahan kita dan segera berusaha untuk memperbaikinya. Itu yang betul. Makanya saya ulang, untuk kita jalan kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada adalah jalan kebaikan, dan itu banyak sekali yang Allah ridhoi. Ya, manusia yang disempurnakan oleh Allah itu hanya para nabi dan rasul. Itu pun sempurnanya karena disempurnakan oleh Allah. Dan itu pun masih ada kekurangan, tapi kekurangan yang tidak menjatuhkan kehormatan sebagai seorang nabi dan rasul. Itu seperti itu. Nah, jadi sempurnanya kita sebagai manusia itu adalah justru sempurna lengkap dengan kekurangannya. Kalau kita tidak punya kekurangan, kita bukan manusia namanya. Itu seperti itu. Satu-satunya yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita berlindung min syarri ma khalaqu. Berlindung dari keburukan apapun yang telah Allah ciptakan, karena setiap yang Allah ciptakan sebaik apapun secara prinsip pasti ada keburukannya, secara prinsip itu. Kalaupun tidak ada, yaitu karena disempurnakan oleh Allah. Seperti para nabi dan rasul itu. Para nabi dan rasul itu secara prinsip nggak ada keburukannya. Itu. Kalaupun ada kekurangannya, tapi itu bukan keburukan, tapi lebih kepada karena manusia gitu aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngerti Ibu Murni? Makanya saya itu ketemu beberapa orang
yang merasa hidupnya sempurna gitu ya. Tidak lama dijatuhkan oleh Allah. Tapi itu saya bilang pada yang bersangkutan kalau konsultasi ke saya bilang ya itulah bagian dari cara Allah untuk membuat kita supaya tidak sombong gitu. Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, andaikan manusia itu benar terus, saya malah khawatir, kata beliau. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Saya kalau manusia itu benar terus, saya malah khawatir, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Kenapa? Khawatir ujub, dan itu nggak bagus untuk manusia. Maka kadang kita itu sengaja dibuat oleh Allah jeblok itu harus pernah itu. Harus pernah jatuh itu harus pernah sebagai manusia itu. Harus pernah jelek itu harus pernah. Tapi nggak usah direncanakan ya. Kita nggak usah direncanakan, sudah pasti terjadi. Non saya beberapa datang ke rumah saya suami istri nangis itu. Apa ini cara Allah menegur saya Ustaz? Karena selama ini saya merasa benar terus. Saya bilang ya itu sudah Bapak Ibu sudah ngasih kesimpulan sendiri itu. Ya dia merasa malu sekali dengan satu kesalahan yang padahal ya itulah manusia, memang harus pernah salah, memang saya bilang gitu, supaya manusia itu tidak sombong. Datang lagi saya suami istri juga, ya gitu. Saya ini selama ini merasa hidup saya sudah sempurna Ustaz. Sekarang saya malu gara-gara ada kesalahan ini ya. Ya sudah, namanya manusia memang sengaja Allah buat begini supaya ibu merasa bahwa kita ini pasti ada kekurangannya, jangan merasa sempurna. Satu hal yang manusia kadang lupa itu apa? Allah itu pencemburu. Ketika kita merasa sempurna, kan Allah cemburu nanti. Makanya kita harus kalau ada hal yang baik kita katakan Masya Allah la quwata illa billah, barakallahu fikum, itu harus itu supaya Allah nggak cemburu itu. Gitu. Jadi kurang itu pasti ada. Malu ya aku izin, kata apa aku izin, menyatakan aku izin. Gitu aja. Tapi jangan buat kita tidak berbuat baik. Gitu. Terus kita berbuat baik. Ngatan nggih, Bumur nggih. Betul. Tapi jangan cuma merasa toh, harus ditindaklanjuti ya. Merasa kurang ditindaklanjuti dan terus belajar. Sadari kekurangan kita. Seperti itu. Jatuh, ya nyatanya jatuh. Isin aku apa ya nyatanya isin aku ya. Terus ya ayo sekarang kita perbaiki. Gitu aja. Nyatanya memang begini keadaannya mau apa coba. Ya sudah kita perbaiki sekarang. Selagi bisa diperbaiki kita perbaiki. Selama kita masih hidup belum terlambat. Selama kita masih hidup belum terlambat, itu rumusnya. Kalau nyawa di sini baru terlambat itu. Kalau udah mati itu baru terlambat. Selagi masih hidup belum terlambat. Tapi tentu kita berdoa semoga tidak Allah permalukan kita di dunia ini terutama di akhirat nanti ya. Bukan karena kita tapi karena Allah. Jadi semoga Allah tidak permalukan kita di dunia ini, terlebih di akhirat nanti bukan karena kita tapi karena Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Cukup dulu nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair.